Tadi ya, jawaban dari Grace sudah benar, gitu ya. Jadi itu tadi kita dari kegiatan, kemudian predecessor-nya sebelumnya tidak ada, gitu, terus kegiatan sebelumnya. Jadi kita bisa gambarkan satu, kemudian selanjutnya A. Nah, kemudian kita gambar dua. Nah, si B dan C ini dari kegiatan yang sama, gitu ya. Jadi kita bisa gambarkan B, kemudian si C. Oke, 4. Nah, tips and trick gitu ya. Kita enaknya sambil di checklist takut lupa gitu ya. Kita udah lakukan apa belum. Kemudian kita tips dari saya ketika mengerjakan ini, dulu saya nggak dapet tips dari dosen saya mungkin ya. eh, adalah mengerjakannya yang single-single dulu untuk kegiatan sebelumnya. Jadi kita lihat yang E terlebih dahulu. Oh, E ini dari B. Oke, kita bisa gambarkan si E terlebih dahulu karena langsung dari si B kegiatannya. Nah, baru kita lihat si D ini oh dari B dan C. Oke, kita bisa lihat oh berarti dari B dan C kita bisa gambarkan daminya ke bawah. Kemudian kita gambarkan karena dari kegiatan B dan C itu kita jadikan dami karena durasinya 0 gitu ya kalau kita nanti hitung mungkin ke the next-nya. Nah, itu D di sini. Ini adalah gambar contoh nomor 2. Gitu. Jadi ini di checklist. Oke, selesai. Kerjaan nomor 2. Mungkin ada yang mau menjawab nomor 3 nih. Sambil jawab aja. Sebelum kita, ada yang mau mencoba? Saya dong. Oke, siapa nih? Eh, siapa nih yang mau jawab? Oh, ngantuk. Ah, Ardian, Syah, Izan, Zizah atau Jelin? Siapa nih yang mau jawab? Zelin, Izah, Izah, oke. Izah mau jawab. Jelin, Pavi, siapa nih yang mau jawab? Oh, sorry, ini agak skip ya. Oke, Pavi, mau jawab? Siapa yang berani? Ini kita udah ada Grace nih. Siapa nextnya yang mau mencoba? Ayo, berani dong. Salah nggak apa-apa kok. Pavi, mungkin mau mencoba? Pakai suara juga nggak apa-apa kalau misalkan pakai telepon nanti bisa saya gambarkan, tinggal dijelaskan saja. Nggak ada yang mau nilai tambah nih. Di kelas yang sebelumnya ada 2 orang. Kelas ini. Ayo, siapa yang mau mencoba lagi? Saya dari 50 orang sisa tinggal 20. Rafik mungkin? Siapa nih yang mau? Duh, kelamaan ini. Nggak ada yang berani. Ada yang mencoba? itu Bu. Oke, silakan. Em, Rafik, yang activity A ke B itu durasinya 3. maksudnya? Ya, Kita nggak usah lihat durasi dulu. Kita lihat yang kegiatan sebelum dan sesudah. Kita gambar grafiknya. Mau mencoba? Ada alatnya mungkin untuk gambar, Rafik? Atau mau di itu jelaskan?
Jadi nggak nih? Ayo siapa? Oke, kita sambil nunggu. Saya rekamnya, saya hapus, matiin dulu deh. Pause dulu. Oke, coba. Ih, Susah pusing kan? aku. Saya juga nyoba buat taruh di iPad, tapi melek ternyata pasti di sini. Kan? Bener. Yang pertama kan A ya. Mm-mm. Terus dari A bisa ke B. Oke, oke. Dari A juga bisa ke C ya. Mhm. Apa? Eh, Canda. maksud dari B ini bisa ke E. Iya, bisa. Oke. Itu untuk yang gabungan ya BC. BC ini bisa bisa ditarik ke bawah. Eh, Saya bantu nih. Hmm. Oke, enggak. Oke, panahnya jangan lupa. Panah daminya. Oke, gini ya, BC. Panadami. Ya, Eh, ini bagian ini. D. terus Oke. dari DE, Mm-mm. wah dari DE berarti bisa apa nih? Dihapus aja. Bisa digabung juga ya, Bu? Mm-mm. Jadi nanti kita kan coret-coretan ya. Saya kan juga soalnya Ya. nanti untuk tugas kalian nanti pakai tulisan tangan gitu saya mintanya. Jadi tenang di foto terus pakai nama kalian gitu. Jadi bisa coret-coretan terlebih dahulu baru nanti gambar yang lebih bagus. Nih kalau kayak gini ketika gabung kalian nggak usah pakai dummy gitu. Ini salah nih. Hmm. Kalian bisa langsung digabungkan ini. Tuh, jadi bisa seperti ini. Gitu. Jadi ini misalkan ini E, ini D, gitu. Jadi nggak usah pakai dummy lagi. Ketika sebenarnya setelah itu nggak ada, dia berbarengan gitu. Nggak ada lagi yang harus kita pikirkan eh in seterusnya gitu. Misalkan ini B harus ke E selanjutnya. Tapi nih si C ternyata sama si D ini B sama C. Berarti kita bisa ayo gambar hapus yang ini. Nah, kita tinggal digabungkan. Ayo silakan, Diansyah. Lanjutin. Nah, jadi
oh ternyata kayak gitu kok aneh gitu. Misalkan kalian pikir kok gini tuh. Eh, bisa kalian oh ini kan kalau kayak gini selanjutnya digabungkan gitu. Bisa nggak? Nah, Gitu. 5 bisa. Oke, lanjut berarti F. Kenapa tuh Abdul? Oke, lanjut Ardiansyah. Saya lanjutin ke samping. Nah, F-nya di mana, Bu? Setelah E Di sini ya? sama D apa? Ini. Kok gimana? Ini lanjut. Masih terus. Habis E sama D. Oh iya, ya, benar. Iya. Nah, tuh si F. Nah, benar. Aduh, jarak banget nih, Bu. Sorry ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, benar. Selamat Ardiansyah. Satu lagi, mungkin nanti kita akan ke soal yang lebih. Ini soalnya BC. agak lebih ke tricky. Sebentar, kita hapus dulu ya. Oke, yang ini benar ya, nomor 3. Jawabannya seperti ini. Terima kasih Ardiansyah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita masuk lagi. Soal nomor 4. Nah, kalau kayak gini, gimana nih? Yang tahu caranya? Sebenarnya gampang. Cuman bedanya dari soal table kita taruh di soal yang memang eh, keterangan gitu. Ada yang mau jawab lagi mungkin? Mau mencoba? Reza mungkin mau mencoba? Zelin? Ada lagi? Siapa yang mau mencoba? Saya boleh, Ah, mau Misbah? Mau mencoba? ya boleh, Hah? yes, mau mencoba Ibu. Oke. Namanya siapa aslinya? Misbah Ibu, Oke. Misbah Misbah. Hidayat. Oke, silakan Misbah Hidayat. Boleh tolong dibantu gambar Ibu. Oke, silakan. Sebentar. Oke. Satu Ibu, Hmm, terus ke atas garis, ke atas atau ke samping? ke atas Ibu. Ke atas. Gini? Oke, maksudnya dia bercabang Ibu, B dan C Ibu. Oh, nggak kegiatan A dulu baru B dan C. Oh iya Ibu, maaf Ibu. Oke, ini A dulu. Ah, baru ini dua Ibu. Oke, 2. Ya Kemudian baru tadi ya dicat B dan C. B dan C Ibu. Oke, Lanjut, yang udah ya. yang tiga itu Ibu, Yang ini D. C Ibu. Dari ketiga itu Ibu. Hmm, Jangan 952.
Dan kegiatannya itu bergantung pada C, yaitu dari yang empat ini Ibu. Hmm, Ibu. Jadi C Ibu. ya, seperti ini gambarnya. Jadi Ya Ibu. mungkin kalian bisa eh, mencobanya ya sendiri. Gitu. Saya sebelumnya masuk lagi. Oke, selamat Misbah. Jadi kita ada 3 orang nih ya hari ini yang dapat nilai tambahan nantinya. Oke, kita masuk ke soal yang memang lebih tricky. Saya suka ngasih di soal. Jadi untuk di UTS kita soalnya ada 4 gitu ya. 2 soal em, teoritis lah, bisa cari di ChatGPT atau bahkan di em, materi saya. Nah, kalau misalkan 2-nya lagi itu adalah soal eh, membuat diagram, nanti kita sampai menghitung eh, maju critical path-nya gitu ya. Kapan itu ada durasinya. Nah, ini kita baru gambar diagramnya. Jadi, yang paling sulit menurut saya adalah gambar diagram yang benar terlebih dahulu gitu. Jadi, kenapa saya tekankan sampai berulang kali untuk menggambar diagram? Sebentar. Alasannya adalah kalian harus tahu dulu gitu ya. Nah, ini kenapa nih gambarnya kayak gini? Sekarang gambarnya kenapa nih kayak gini gitu ya. Saya nggak perlu lihat, tapi saya udah tahu. Kegiatan A, B, C, kegiatan bersama. Oke, tadi benar. Ini satu Bu gambar. Kita gambarnya kecil aja ya. Biar kita samain sama gambar yang ada. Satu. A, B, C. Kegiatan yang bersamaan. Nah, kita checklist nih. Oke, kegiatan A mendahului kegiatan D. Tuh ya, kita bisa lihat. D. Nah, kita checklist. Caranya gitu ngerjainnya. Kegiatan B mendahului EF. Nah, ini belakangan dulu deh. Saya pusing kalau misalkan yang kegiatannya banyak sebelumnya. Saya skip dulu ke C dulu. Mendahului kegiatan G. Oke, kita tinggal tulis sini. G. Tuh ya. Yang ini karena ada 2, saya skip dulu. Ya. Saya langsung ke si F. Belum ada ya, belum kelihatan karena harus lewatin ini dulu. Ke G dulu nih. G mendahului kegiatan J. Oke. Kita berarti gambar. Bentar, saya susah nih. Oke, kita gambar si C-nya dulu. Mungkin bisa gini atau lurus, terserah. Kita namanya coret-coretan ya. Kita kalau udah belakang kita jangan kasih angka dulu deh. Karena nanti mungkin di depannya masih ada. Tapi kita checklist dulu nih. Oke, berarti sisanya si kegiatan si FI, kemudian B mendahului IFG, kemudian DE mendahului kegiatan HJ. Oke, yang gampang dulu nih. Kan si B ini mendahului kegiatan E, F, dan G. Ya. Berarti kita cari, oh yang nyambung nih. Ini ada nih kegiatan E ini sama D ini. Oh, di sini ada D ya. Nah, berarti kita sebenarnya udah ada kegiatan si D nih. Dia mendahului kegiatan H dan J gitu ya. Nah, si E-nya ini gitu ya. Belum nih. Oh, dia ternyata mendahului kegiatan si B. Karena dia bareng nih sama si D kerjasama, berarti kita gabungkan si E sama si D-nya. Gitu ya. Karena kegiatan J-nya sudah ada nih di sini gitu ya. Tapi nggak bisa bersama nih D sama E kan mendahului si J. J-nya udah ada di sini nih sama si G gitu ya. Kita tinggal titik 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 untuk kita buat dummy. Dummy itu titik-titik ya. Dummy. Kita bisa dam atau D kecil gitu ya. Biasanya D kecil kalau dummy itu. D kecil gitu ya. Bisa kita tulisnya D kecil gitu ya. Si dummy ini.
Nah, kemudian D sama E mendahului kegiatan H dan J. J udah ya. Kita udah taruh dummy. H. Oke, kita gambar H. H nggak ada lagi kan di belakang. Oke, kita langsung sampai ke tahap akhirnya. Gitu. Langsung di buletan yang sini gitu ya. Arahnya. Oke, nih kita sudah ke H sama Z. D dan E kita udah gabungkan. Oke, kita checklist yang ini. Gitu ya. Nah, ini juga kita udah checklist ya, E. Nah, tinggal si F sama G. B mendahului kegiatan F sama G. G udah ada nih kan. Nah, kita bisa lihat karena udah ada C ke G ya. Nah, kita bisa tanda dummy. Karena dia nggak ada di bagian itu. Mungkin kita bisa tulis ini dummy 1, dummy 2. Gitu ya. Kenapa? Karena B mendahului kegiatan G. Nah, kita bisa lihat nih. B mendahului kegiatan G. Tapi di sini B-nya nggak bisa nih karena si C juga mendahului kegiatan si G. Jadi kita gambar dummy. Nah, kita udah checklist nih. E, F. Nah, sisa F nih. F juga mendahului kegiatan I. Ya kan? Berarti kita bisa gambar si F-nya. F karena dia dari si B ya. B ini dari si F. Oke, kita gambar si F-nya dulu. Ini mungkin agak susah ya. Karena saya merasa saya pun belajar lama gitu ya. Untuk memahami ini gitu. Jadi kalian bisa nanti untuk latihan soal yang tadi, mungkin ntar dilatihin lagi, kalian bener nggak gambarnya gitu. Nah, selanjutnya berarti si B ini udah lengkap ya, kita checklist. Yang belum si F. F mendahului kegiatan I nggak ada lagi kan terakhir. Berarti kita langsung lanjut ke grafik si I. Itu. Nah, kita bisa lihat di sini mungkin. Nah, seperti ini. Mungkin gambarnya jelek gitu ya, tapi kalian bisa ketika logikanya sama. Ya, ini saya lupa tulis 8. 4 di sini 5, di 6, 7. Ya tadi saya ke 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Jadi kalian bisa buletannya dulu mungkin baru ke nomor. Nanti pas akhir udah jadi gambar, kalian bisa ke nomornya. Seperti itu. Nah, tuh bisa first, second, kalian bisa lihat step by stepnya ya. Jadi bisa ke sini dulu, terus ke sini, 5, 6, 7. Nah, bisa mulai dari situ atau cara saya tadi ya. Pokoknya fokus yang mendahului kegiatannya banyak nggak nih? Kita cari yang satuan dulu dibanding yang banyak. Gitu. Oke, mungkin ini ada soal satu lagi. Nah, ini lebih mudah ya. Gitu. Ada yang mau coba lagi? Mungkin yang mau dapat nilai tambah? Saya senang bagi-bagi nilai nih karena yang aktif, yang saya nilai keaktifannya mungkin untuk nilai tambah. Lah ada loh di situ. Oke, nggak apa-apa. Sampai ini mungkin udah jam segini ya. Kita bisa coba. Benar di sini ada sih. Nah, nah sini ada gambarnya. Sebelum kita gambar, siapa yang mau nyoba padahal ada gambar loh di materi. Kalian nggak baca ya. Nah, ini A dan B kegiatan bersama. Sama ya. Kalau kegiatan bersama, sebenarnya bisa digambar ya kegiatan yang bersama-sama, berjalan bersama. Seperti mungkin kalian ada kisah kasih di sekolah ya. Sini bisa lihat gambar, kita checklist. A mendahului kegiatan C. Oke, kita lihat di sini C. Checklist. A mendahului kegiatan DE. Oh, ntar aja dulu deh. B mendahului kegiatan DE. Oke, kita belakangan deh. C mendahului kegiatan F. Oke, kita bisa kegiatan ke F.
Ya, kita checklist dulu. Mendahului kegiatan F. Oh, berarti nih si B ini kan mendahului kegiatan D dan E ya. Bisa nih kita gambar si E dulu kali ya. Kemudian kita gambar langsung ke sini. Karena C dan sorry. Kita salah tuh saya ternyata. Nih jadi si E mendahului kegiatan F. Berarti kita langsung tarik garis saja. Nih si E. Karena mendahului kegiatan si F. Nah, sedangkan oke, ini kita udah checklist. B mendahului kegiatan D. D kan nggak ada ya. Nih si E udah ya. Nah, si D belum. Nah, kita bisa langsung gambar seperti ini ke akhir. Itu si D-nya. Oke, kita udah checklist semua. Kita tinggal tulis numbering. Bisa kayak gitu ya. Di sini nggak ada dummy karena semua nilainya ada. Tuh, bisa dapat dilihat. Nah, jadi si A, si B, terus kemudian C, E, D, dan F. Jadi kita bisa istilahnya kalian nyoba-nyoba gitu sampai gambarnya yang bagus. Kemudian ada yang aneh nggak? Kok ini dummy-nya nggak nyambung ya? Padahal kan ini bisa langsung D dan E digabung, C dan E digabung langsung jadi F, nggak perlu dummy. Nah, nanti kalian bisa lihat di mana yang eh, perlu dummy dan tidak perlu gitu. Nah, ini mungkin saya harap kalian mengerjakan tugasnya benar gitu ya, karena nanti the next-nya kita akan menghitung critical path methodnya dengan hitungan tadi ada durasi gitu. Mungkin di sini lebih logika gitu ya. Jadi kalian bisa bermain logik kalian gitu ya. Karena nanti kalau di dunia aslinya gitu ya, kita harus memperkirakan dengan on time. Jangan sampai si perusahaan ini biasanya pakai banyaknya ya perusahaan IT luar negeri gitu ya, yang memang di Indonesia konsultan-konsultan yang buka mereka menggunakan manajemen proyek untuk project management ini untuk proyek-proyek tertentu gitu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang eh, biasanya banyaknya di eh, SCM gitu ya, supply chain management, atau mungkin lebih ke supplier. Kalau biasanya IT yang di bagian project ini biasanya di head office-nya gitu. Mereka ada divisi IT. Jadi saya udah nyoba di beberapa perusahaan gitu ya. Jadi ada divisi IT misalkan under Astra Group gitu ya. Nah, si Astra Group ini punya misalkan si Honda, terus kemudian dia punya Toyota, Daihatsu, bla bla bla. Mereka di head office-nya itu ada divisi IT-nya butuh mengkoordinir project-project dari beberapa permintaan aplikasi dari si anak perusahaan. Nah, di situ kalian ada namanya project management. Mereka bisa deadline-nya kapan nih? Deadline-nya kapan? Deadline-nya kapan? Jadi kita harus memanage beberapa deadline itu. Tapi kalau di konsultan IT biasanya itu berbasis si owner atau dari klien kita, mereka targetnya kapan? Kita bicarakan terlebih dahulu. Nanti ada si project manajernya itu eh, bareng diskusi sama si klien itu kira-kira waktunya kapan, jangan sampai terlewat gitu ya. Mungkin kalau ada miss, misalkan ya, em, waktu Indonesia kita tanggal 1 kemarin ada libur. Ternyata di negara lain ada yang nggak libur gitu ya. Bisa aja negara lain udah duluan kita misalkan remote ya. Nah, itu misalkan tanggal 12 ini libur nih. Terus kemudian di sana nggak libur. Mungkin di sana ada yang libur, kita nggak libur gitu ya. Nah, di situ bisa ada adjustment untuk waktu liburnya. Makanya kenapa 1 tahun sebelumnya kita udah bahas waktu liburnya kapan aja. Gitu. Jadi ada perkiraan waktu libur. Ketika belum dimasukkan itu akan jadi bentrok mundurnya suatu project. Gitu. Jadi ke kliennya juga akan
eh, mungkin merasa apa ya, kliennya ini gimana sih nggak profesional dan lain-lain. Jadi kalian harus ada waktu-waktunya untuk mengerjakan ini, di mana ada kritikalnya, jangan sampai kita kelewat nih yang di kritikalnya nanti. Mungkin nanti the next ini kita baru gambar seperti biasa, karena kalian untuk Microsoft Project-nya pun ada logikanya juga untuk membuat itu gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan jelaskan di sini. Dapat dipahami untuk hari ini mungkin, atau masih bingung, kalian bisa mungkin mencoba belajar dengan temannya yang tadi bisa jawab gitu ya. Mungkin eh yang memang masih bingung atau mungkin ada yang sudah paham, kalian bisa coba nih, coba-coba untuk em, nah misalkan kayak gini dulu, saya mau coba deh Bu gitu, atau mungkin di soal yang ini saya mau coba deh Bu untuk kerjain coba aja dulu sebelum melihat isinya gitu. Jadi kita coba bener nggak nih jawaban saya? Oh bener. Atau kalian bisa cari diagram diagram soal PERT atau critical path method di internet. Jadi memang ada soal-soalnya, nanti coba bisa dikerjakan dengan yang ada jawabannya gitu ya. Kalian bisa mampu enggak untuk menjawab itu. Seperti itu. Mungkin sambil menunggu, tadi saya menjelaskan terlalu cepat. Nah, nanti ada rumusnya. Mungkin ada waktu optimis sama perkiraan. Jadi ada waktu pesimis juga. Nanti mungkin the next-nya kita besok masih durasi dulu gitu ya. Kita masih cari critical path methodnya. Nanti the next-nya kita akan tahu cara waktu optimis, cara waktu pesimis kita. Jadi di sini kita bisa perkiraan ketika kita dapat pekerjaan. Aduh, kok kayak gini saya mah full time, kayak kalau kayak gini mah perkiraannya paling mungkin sekian gitu. Jadi kalian bisa eh, membuat rencana, ada beberapa waktu yang aktivitasnya optimis kalian, perkiraannya kalian, atau waktu pesimis kalian. Kalau kayak gini mah dikerjainnya 3 bulan, gak ada 1 bulan, mana bisa. Tapi udahlah optimis aja. Tapi perkiraannya kayaknya kalau mepet-mepet ya 3 bulan. 3 bulan pesimisnya. Optimisnya 1 bulan. Perkiraannya berapa? 2 bulan deh. Gitu. Jadi kita bisa ada perkiraan di situ dari perhitungan kegiatan-kegiatan kita. Jadi di situ mungkin itu, yang lainnya sih kalian di ChatGPT bisa lebih cari ya. Lebih gampang sekarang. Tapi di sini comparisonnya untuk mengkomparasi ya, PERT sama CPRM itu apa sih? Sama sebenarnya. Cuman memang orientasinya berbeda. Kalian bisa lihat mungkin Microsoft Project aja dia tuh buat 3. Banyak kan di konstruksi, IT, sama di supply gitu. Jadi supply semacam pabrik lah, manufacturing. Tapi kalau Jira itu khusus di IT. Jadi kalau untuk menanyakan di konstruksi, di supply, atau mungkin FMCG gitu ya, makanan yang cepat saji yang kita pakai, kita gunakan yang cepat gitu. Mereka nggak gunakan itu. Biasanya banyaknya Microsoft Project gitu, karena memang banyak yang menggunakan itu. Mungkin dari Microsoft ini juga ngeluarin yang lain gitu ya. Jadi dia selain Microsoft Project, dia juga the next-nya dia ada Scrum gitu ya. Nah, di situ bisa tahu. Cuman mungkin saya nggak terlalu detail karena saya nggak tahu kalian interestnya kemana. Ini saya hanya ngasih sedikit. Jadi PERT ini ada perbedaan ya, di mana orientasi pada acara atau aktivitas gitu ya. Jadi kalau si critical path method yang awal ini kita coba gambar, terus nanti kita tulis critical path method, kita pada aktivitasnya. Jadi nanti sama pengorbanan biaya di waktunya. Tapi nanti ketika di PERT, kita bakal hitung semuanya. Ada waktu tadi ya, untuk early atau maupun finishnya. Jadi nanti kita akan hitung lebih, ya lumayan mengasah otak gitu ya. Jadi nanti kalian sebenarnya mirip, cuman untuk perhitungan menurut saya lebih susah PERT gitu ya. Jadi nanti mungkin aktivitasnya juga ya bisa yang tidak terduga, jadi kita bisa analisa. Oh ini kita dapat prediksi. Jadi eh, ini mungkin 3 perkiraan waktu. Tadi saya bilang ya, ini perkiraan waktunya 1 kali. Jadi nanti kita belajar
Besok kita belajar critical path methodnya dulu. Dari gambar ini kita masukin durasi. Selanjutnya kita masuk ke Sievert ini. Gitu. Jadi 2 pertemuan, selanjutnya UTS. Jadi di UTS mungkin ada soalnya 4 gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan gitu. Mungkin ada yang mau bertanya di sini atau saya mau nyoba lagi deh soalnya. Gitu. Oke, fine. Mungkin di sini masih ada yang ikut mau mana gitu ya. Saya juga mau pergi. Nah, kalian bisa nanti mengerjakan tugasnya. Jangan lupa. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp dan lain-lain. Kita bisa tutup di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan ya tadi masih saya udah nyoba kemarin pakai tab saya gitu ya. Saya udah nyoba tapi bisa ternyata pas dipresentasiin gagal gitu ya. Nah, tapi ya masih bisa alhamdulillah. Semoga hari ini kalian bisa dapat ilmu baru dan bisa dapat menjalani nanti perkuliahan ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.